Ini kita tungguin. Ya telat lagi. Sebentar lagi. Tunggu. Itu minum kenapa sambil berdiri? Maaf Bunda, aku tadi habis makan, buru-buru banget, nggak sempet minum langsung ke sini. Saya pikir Bunda-bunda, oh nggak enak banget nih pada nungguin nih. Kalau Arohim mah nungguin masa bodoh ya? Ya. Kita nggak bagi-bagi, biasanya ngirim ke kita. Ngirimin. Ya ini Apa selera sih sebenarnya, nggak mungkin pada suka deh. Apa itu? Rendang jengkol. Tapi jangan lebar-lebar dong. Kelayangan. Baunya aja, jengkolnya nggak dikasih, Jengkol. baunya yang dikasih. Ya biar bagi-bagi. Aduh Bang. Bagi-bagi mah jengkolnya. Makan minum tuh ada adabnya. Nah, Kalau begitu hari ini kita bahas Iya. tentang adab dalam Islam. Makan dan minum. Iya, Ya, betul. gitu aja ya. Iya. Iya gitu. Maaf ya Bunda, saya nyapa dulu. Iya. Dia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi pada nunggu ya Bunda ya. Bunda yang ada di studio dari mana? Wijaya Jaya. Deket lah lumayan dari sini ya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Bunda-bunda yang di studio dan yang ada di rumah, selamat datang di Assalamualaikum Bunda, yang akan membahas permasalahan sehari-hari nih yang erat sama kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum dalam Islam. Nanti kita bahas Bang. Bahas. Boleh Bunda langsung dibahas Langsung Bunda. aja. Kita akan membahas bersama Bunda Nada, Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Arohim. Bahas ya Bang ya. Bahas, Bunda, silakan. Bunda Liza izin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sekarang kita membahas perkara tentang makan. Bagaimana adabnya dalam Islam? Semua dituntun dalam Islam. Semua sudah ada aturannya. Siapa panutan kita? Siapa contoh kita? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an memang Allah sudah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kata Allah, makanlah apa-apa yang sudah menjadi rizki kalian. Tapi syarat makannya adalah yang pertama halalan, yang halal. Yang kedua thayyiban, yang baik. Thayyib di sini juga thayyib baik dari sisi bagaimana cara kita makannya, adabnya. Yang pertama, kalau mau makan nih, cuci tangan dulu. Yang kedua, duduk yang tenang. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat rizki makanan yang ada pada kita. Jangan pernah mencela makanan. Yang keempat, ucapkanlah bismillah. Kemudian setelah kita mengucap bismillah, makannya pakai tangan yang kanan. Karena kata baginda Rasulullah SAW, makanlah kalian dengan tangan kanan. Minumlah kalian dengan tangan yang kanan. Kenapa? Karena setan makannya pakai tangan kiri. Kemudian makanlah dengan suapan-suapan yang kecil. Jangan langsung diraup. Dan juga kunyahlah dengan kunyahan yang cukup. Santaplah makanan dengan rasa syukur. Dan yang paling penting, jangan meniup makanan kalau memang makanannya panas. Dan ada lagi nih yang terlupa. Kalau kita mau ngambil makanan, ambil yang di depannya dulu, yang deket dulu, kecuali buah. Ini ada dalam kitab Taisirul Akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adabnya makan, adabnya minum. Dan baginda Rasulullah SAW ketika makan itu senang menggunakan tangan. Ketika udah selesai Bang makannya, dijilat. Oh boleh itu. Boleh, dan bahkan itu sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Karena bisa jadi makanan yang ada di tangan itu adalah menambah keberkahan. Jadi jelas banget semuanya ya Bunda. Jadi emang makan minum saya nggak boleh berdiri berarti? Makan dan minum nggak boleh berdiri. Oh nggak boleh berdiri. Jangan pakai tangan kiri. Nah, Suka dilupain nih pakai tangan kiri glek. nah. Bun, Ya. Bunda. Ya. Ada yang baper silakan. Tentang adab makan dan minum dalam Islam. Oh yang Aduh, ini nih. maknya nih Oh nanya. yang kanan ini Hah, Pak. maaf yang nunjuk kalah sama yang berdiri. Ini belum ditunjuk siapa ini udah berdiri. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam.
Nama saya Ibu Hesti dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Ya. Baper nih. Bunda. Iya. Saya mau tanya Bunda, Boleh. biasanya kan Sabtu Minggu itu kan kita suka dapat undangan nih, terutama pernikahan. Nah mungkin kalau undangannya di rumah, itu biasanya kursi full ya, kita makan bisa dengan kursi, minum juga bisa dengan kursi. Tapi biasanya kalau di gedung-gedung pertemuan itu walaupun luas ruangannya, tapi kursinya paling sedikit yang dipasang. Iya benar banget. Ya, nyari kursi susah. Betul. Terus? Ya, terus gimana nih? Apakah boleh nggak makan minum berdiri? Itu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita udah bahas tuh tadi Bagus ya. banget ya pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Silakan Baik, dibahas. izin Bunda Dada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Ya. Ini lagi emang kekinian. Orang makan sambil berdiri itu memang budaya barat. Baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah di antara kamu minum sambil berdiri. Faman nasya falyastaqi. Kalau engkau lupa buru-buru muntahin. Tuh sampai sebegitunya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada juga hadis yang mengatakan Rasulullah SAW pernah meminum air zam-zam sambil berdiri. Oh, lalu bagaimana? Apa yang mesti kita ambil? Ternyata ulama mengambil kesimpulan mengkaji hadis-hadis tersebut, ada masa-masa tertentu. Ketika baginda Nabi minum zam-zam sambil berdiri, oh mungkin saat itu sedang musim haji. Orang lagi ramai, manusia lagi banyak. Jadi Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri. Akan tetapi ketika pada masa tenang, masa lapang, Nabi Muhammad SAW minum dan makan sambil duduk. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Makan dan minumlah sambil duduk. Tapi memang ada kebolehan ketika ada masa-masa tertentu. Mungkin dalam masa haji, umroh lagi ngedumel, lagi ngejubel sekarang banyak ya. Akan tetapi ketika masa tenang, masa lapang, kita dianjurkan untuk duduk dengan rapi, dengan khusyuk, penuh syukur atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Abis ini kita lanjutin lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Tema kita pada pagi hari ini adalah makan dan minum. Ternyata ada aturannya loh di dalam Islam. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan aja langsung. Siapa yang baper? Oh, banyak mana aja. Banyak mana? banget yang nih. belakang. Ya silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Astuti dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Iya Bunda silakan. Baper Bun. Iya. Begini Bun. Di RT saya setiap sebulan sekali ada arisan. Nggak mungkin dong Bun kalau setiap arisan tuh nggak mungkin nggak diberi makanan dan minuman. Terus setelah saya amatin Bun, ada salah satu tetangga saya, makannya tuh Bun heboh sekali. Segala makanan, minuman diambil. Sampai sudah kenyang pun dia tetap makan. Oh bisa. Iya. Sudah saya saya tegur Bun. Tapi tetap Bun dia Tetap maksa makan. makan. Oke, Iya. iya. Ngebungkus lagi Bun. Aduh, agak ngelunjak ya. Apakah boleh Bun menurut Islam makan yang berlebihan? Begitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan Bunda Astuti nih. Bunda, gimana nih Bunda? Iya, ya. Masya Allah, Bun. Bunda. Islam itu subhanallah mengatur berbagai macam hal sampai hal yang sangat detail, yaitu bagaimana kita makan. Jangan berlebihan. Ternyata tubuh kita ini dibagi 3 bagian. Sepertiga pertama itu untuk makanan. Sepertiga kedua yaitu untuk air. Dan sepertiga ketiga untuk udara. Jadi Bunda bisa ngerasain nih kalau makannya berlebihan, ngap.
Minumnya kelebihan, Kembung. kembung, sesek. Kenapa? Karena jatah udaranya dihabisin buat makan atau minum. Betul. Ini jelas ya dalam aturan Islam. Kenapa memang kita nggak boleh makan berlebih-lebihan? Ketika dikirimkan seorang raja dari Mesir mengirimkan hadiah untuk baginda Rasulullah SAW, dokter untuk mengobati orang-orang Madinah yang mungkin sakit, 1 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan gak ada yang sakit. Dokternya bingung, nahnu na'kul hatta najua wa iza akalna la nashba. Kami tuh ikutin Nabi. Kami makan kalau udah datang lapar dan kami berhenti sebelum kenyang. Bahkan kata salah seorang ulama, salamatul jasad fi qillatil ta'am. Selamatnya badan, kalau pengen badan kita sehat, badan kita selamat, fi qillatil ta'am, maka makanlah yang sedikit. Arti sedikit sesuai kebutuhan kita. Kan kebutuhan kita beda-beda. Sekedar hanya untuk sudah lurus nih tulang punggung belakang kita. Ibu kan kalau lapar bunda-bunda pasti begini. Iya, lemes, nunduk. Lemes, tapi kalau udah makan tegak lagi. Ketika udah segar, sudah tegak, udah cukup. Itu yang diatur dalam Islam ya insya Allah. Jadi lapar nih ya. Bahas tentang Bun! makanan. Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper dong? Ayo silakan, siapa nih? Bunda kan udah barusan. Mau lagi? Mau lagi? Oh yang belakang Bang. Udah, boleh. Siap nih Bunda? Pemanasan dulu dong. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eni dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Ya. Baper nih Bun. Iya Bunda. Bun, saya mau nanya. Anak teman saya kan suka main ke rumah. Dan terus sampai jam makan siang gitu. Terus saya suruh anak saya ajak temannya itu makan bareng-bareng. Tapi temennya ini kalau makan selalu ngomong, bicara ngomong gitu, berisik. Saya tuh biasa di rumah kalau makan tidak boleh ngomong, kecuali makanan udah habis. Kalau mau ngomong silahkan, kalau makan udah selesai gitu. Terus gimana caranya saya memberitahu ke anak ini, tapi dia tidak tersinggung, anak saya juga tidak malu, dan memberitahu orang tuanya agar orang tuanya tidak merasa tersinggung gitu. Dan apakah boleh di dalam Islam makan sambil bicara? Baik. Terima kasih Bun. Segitu saja tanya. Baik. Gimana caranya memberitahu ke temennya biar dia temennya nggak tersinggung, sama orang tua juga nggak tersinggung, karena dia makannya ngoceh mulu gitu. Bicara Iya Bunda. Udah, maaf kali ini kita nggak ada yang bisa jawab. Lagi kok pada diem sih? Ini gimana? Ada Bun. Ya. Bunda. Iya. Boleh nggak sih ketika kita sedang makan itu sambil ngomong atau berbicara ketika makan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau minta apapun sama Allah, Allah kasih. Betul nggak Bun? Ibaratnya nih gunung dirubah jadi emas, Allah kasih buat Rasul. Malaikat bilang sama Rasul, mau dirubah jadi emas nggak nih? Kalau mau dirubah saya rubah sekarang. Rasul nggak miskin, tapi Rasul hidup dalam kesederhanaan. Pernah suatu malam Rasul keluar daripada rumahnya. Rasul kelaparan. Ketika keluar daripada rumah berjumpa dengan Umar. Umar ngapain? Lapar Rasul. Lah sama. Ada seorang sahabat mendengar daripada rumahnya percakapan Umar dan Rasulullah SAW. Dibukakan pintu rumah tersebut. Ya Umar, ya Rasulullah, mari datang ke rumahku. Ada makanan walaupun cuma 1 biji kurma. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, melihat 1 biji kurma tersebut, menangis Rasul. Bertanya sahabat, ya Rasul kenapa engkau menangis? Apa karena cuma 1 biji kurma? Rasul mengatakan, bukan karena itu. 1 biji kurma akan dimintai pertanggungjawabannya. 1 gelas air pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu posisinya Rasul lagi makan apa enggak? Lagi makan. Banyak riwayat yang mengatakan ketika ada sahabat yang makan daging, Rasul bilang habis makan daging unta, wudu ya. Terus perut yang paling celaka adalah ketika orang makan tapi tetangganya kelaparan. Itu Rasul katakan sedang makan. Jadi boleh ketika
ketika kita sedang makan itu berbicara, akan tetapi berbicara yang ada manfaatnya. Akan tetapi perhatikan sisi kebersihannya. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang lain sedang makan. Lagi makan, Oh, itu yang tidak diperbolehkan. Makan sambil gosip. Neng Ella. Allah, tetangga iya, sebelah. Gitu ya. Semakin seru ya tema kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Salah baju datang ke pengajian. Ajib. Harusnya pakai merah yang kehijau-hijauan, Bang. Ajib. Nih, bismillah dulu ya kalau memang mau makan. Ajib. Supaya berkah masuk ke badan. Tuh. Hebat. Dari baju hijau ke merah itu. Iya ya, akhirannya Masuk ke tuh bisa badan. sama semua. Iya. Hebat, sehebat itu ya. Ya kok bisa gitu ya, Bang? Kan Bunda itu pujangga, Bunda. Allah. Lagi kita mah cincau di gula merah itu. Cincau, Masya Allah. Bunda. Yang dituju adalah ketika kita makan adalah untuk mendapatkan keberkahan. Bukan hidup ini untuk makan, tapi makan memang untuk hidup. Artinya ketika kita makan bukan dengan hawa nafsu, tapi tujuan kita makan adalah untuk tenaga, agar ibadah, agar mudah beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan makan kita bukan hanya adab yang kita jalani, kita ikuti Nabi, tapi jangan lupa niat makan dan juga berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul katakan perut itu bukanlah wadah yang bisa dimasukkan segala jenis makanan. Dikatakan tadi Bunda Nada 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Dan Rasul ketika makan mengunyah sampai 40 kali. Supaya apa? Pencernaannya enak, nggak ada yang sembelit, nggak ada yang kebebeng. Ya, apalagi minum teguk 3 kali, pakai tangan kanan duduk, semuanya sudah diberikan anjuran sedemikian rupa agar apa? Sehat dan maslahat untuk umatnya. Semoga bermanfaat ya Bunda ya tayangan hari ini ya. Bunda Nada boleh pimpin doa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini, dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.